Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Amal Taqiyuddin. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai perkembangan aspek kognitif peserta didik di sekolah dasar. Namun, kali ini aku ditemani sama rekan-rekanku. Ada Salsaila Iman Nifata dan juga ada Sarti. Teman-teman pasti gak asing dong sama istilah kognitif ini. Tapi tahu nggak perkembangan kognitif pada peserta didik SD itu seperti apa? Jadi perkembangan kognitif pada peserta didik SD ini merujuk pada proses perkembangan dan pertumbuhan dalam kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh anak-anak dalam rentang usia 6 hingga 12 tahun. Aspek kognitif ini meliputi kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah yang menjadi landasan bagi proses pembelajaran. Nah, itu penjelasan singkat mengenai perkembangan kognitif pada peserta didik SD. Untuk lebih jelasnya, di sini aku dan rekan-rekan akan membagi penjelasan ke beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif pada anak kelas 1. Yang kedua ada perkembangan kognitif anak kelas 2 sampai 3. Yang ketiga yaitu ada perkembangan kognitif anak kelas 4 sampai 5. Dan yang terakhir perkembangan kognitif pada anak kelas 6. Oke, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, aku akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif anak kelas 1 usia 6 hingga 7 tahun. Di tahun pertama sekolah, anak akan mulai banyak menjelajahi dunia sekitarnya untuk meningkatkan pemahamannya akan berbagai konsep. Kemampuan kognitif anak pada tahap pengetahuan dan pemahaman masih terbatas. Sebagaimana teori taksonomi belum. Di fase ini, anak memasuki ranah C1 atau mengingat dan memasuki awal jenjang C2 atau memahami. Anak juga sudah masuk pada jenjang C3 atau menerapkan, namun masih dalam level rendah. Contohnya, anak mampu mengeja, menyalin, dan berbahasa Indonesia, juga bertanya ketika belajar. Pembelajaran yang dilaksanakan haruslah menggunakan pembelajaran yang bersifat kontekstual yang mana mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perkembangan kognitif anak SD kelas 1 menurut Stanford Children's, yang pertama yaitu ada memahami konsep angka dan waktu, belajar dari apa yang dibaca dan didengarnya, mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan mengolah informasi, lalu ada memahami perintah yang terdiri dari 3 bagian terpisah, lalu ada memprediksi pola serta mengenali dan menciptakan pola itu sendiri, lalu ada menghitung sampai 100 dengan lompatan 2, 5, dan 10 angka. Lalu ada mengenali simbol angka 0 sampai 100 dan tulisan angka 0 sampai 20. Lalu yang terakhir ada bisa melakukan penambahan dan pengurangan dasar sampai 20. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif anak kelas 2 sampai 3 pada rentang usia 8 sampai 9 tahun. Pada anak kelas 2 sampai 3 sudah memasuki jenjang C2 memahami dan tahap C3 menerapkan yang semakin bertambah baik. Menurut Piaget, anak usia 7 sampai 8 tahun dapat mengetahui hubungan yang terdapat dalam sebuah kumpulan tingkat atau objek dan dapat menyusunnya berdasarkan ukuran. Nah, pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis alam atau lingkungan sekitar agar anak tidak jenuh dan bosan. Di akhir kelas 3, umumnya anak-anak sudah menguasai beberapa hal, di antaranya mereka mampu melihat alasan di balik suatu peristiwa atau masalah dan banyak bertanya untuk mengumpulkan informasi. Lalu mereka mampu memahami konsep, sebab akibat, dan membuat hubungan konsep atau ide lebih mendalam. Lalu mereka juga mampu melakukan operasi matematika yang lebih sulit, seperti pembagian dan perkalian. Membuat rencana sebelum melakukan sesuatu, bisa duduk diam dan memperhatikan sesuatu yang menarik selama 30-45 menit, dan dapat menggunakan kalimat kompleks dan berbagai jenis kalimat untuk mengungkapkan pikiran atau pendapatnya.
Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif anak kelas 4-5 pada rentang usia 10-11 tahun. Pada kelas 4 SD, kemampuan kognitif anak sudah berada jauh lebih baik pada ranah C3 menerapkan. Pada usia 9-10 tahun juga, anak sudah memasuki ranah C4 menganalisis. Anak mampu menganalisis dan menghubungkan teori dengan fakta yang ada guna menarik sebuah kesimpulan. Pembelajaran pada fase ini bisa diterapkan sistem belajar kooperatif atau belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Pada pembelajaran kooperatif, anak mampu diajak bernalar kritis dan bertukar gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk penjelasan mengenai perkembangan kognitif anak akhir kelas 5 akan dijelaskan oleh Sarti. Kepada Sarti, saya persilahkan. Halo teman-teman, aku Sarti. Seperti yang sudah dikatakan Salsabila, aku akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan kognitif anak kelas 5. Nah, teman-teman semua, ternyata di akhir kelas 5 pada umumnya, anak itu sudah mulai menunjukkan perkembangan kognitifnya loh, seperti mulai memahami pengambilan perspektif, di mana setiap orang memiliki sudut pandang, pikiran, dan perasaan yang berbeda. Lalu bisa menjelaskan sebuah konsep atau masalah dari berbagai sudut pandang. Lalu bisa memprediksi konsekuensi dari sebuah tindakan dan merencanakan langkah antisipasi. Lalu juga nih, mulai aktif mencari informasi loh dan memperluas wawasan melalui teman, berita, atau sosial media. Lalu bisa mengerti hubungan antara hal abstrak dan hal yang bisa dilihatnya, seperti pengaruh krisis iklim terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan masih banyak lagi perkembangan kognitif yang lainnya loh teman-teman. Nah, sekarang kita beralih kepada perkembangan kognitif anak kelas 6 yang pada umumnya terdapat pada umur 12 tahun. Teman-teman, tahu nggak sih, ternyata menjelang akhir sekolah dasar itu ukuran otak anak sudah sempurna loh, akan tetapi kemampuan kognitifnya masih akan terus berkembang. Nah, pada konteks pendidikan, anak itu berada pada level kelas 5 dan 6. Pada usia 11 tahun atau kelas 5 SD, anak itu sudah memasuki ranah kognitif C5, yaitu mengevaluasi dan menilai, dan C6, menciptakan. Lalu pada usia 12 tahun ke atas, yaitu kelas 6 SD, anak memasuki C5 dan C6 yang lebih baik. Di fase ini pula sudah dapat diterapkan model pembelajaran yang terpusat pada siswa, atau juga bisa kita sebut dengan student center atau konstruktivisme, atau juga model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran kooperatif. Nah, teman-teman, di akhir kelas 6 ini pun anak sudah mencapai perkembangan kognitifnya loh, seperti menerapkan kemampuan berpikir logis dalam menghadapi suatu situasi atau masalah, mulai memahami konsep keadilan dan kesetaraan, mulai memahami urutan sebab dan akibat, bisa memahami perspektif atau sudut pandang orang lain, bisa berpikir spontan dan lebih cepat, dan masih banyak lagi loh. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai perkembangan aspek kognitif peserta didik SD. Saya Satri dan kawan-kawan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.